Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, senang dan berbahagia sekali Albina TV dengan fiqhun nasihah di setiap sore menjelang berbuka puasa menemani para pemirsa Albina TV. Mudah-mudahan persembahan acara konten yang disajikan oleh Albina TV sedikit mendapatkan berkenan ya di hati para pemirsa Albina TV. Teriring doa, semoga seluruh keluarga besar pemirsa Albina TV dimanapun berada senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dan senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Ramadan mubarakun wa Ramadanu karimun. Para pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita membahas tentang an-nasih, orang yang memberikan nasihat, dan dia wajib memiliki ilmu yang berkaitan dengan konten apa yang harus dia miliki. Salah satunya diantaranya seperti itu ya. Kemudian bahwa sesungguhnya an-nasih, orang yang memberikan nasihat, ad-da'i, orang yang mengajak, al-muballigh, orang yang menyampaikan, al-wa'id, ya. Siapapun, al-khatib, ya, yang memberikan khutbah, maka dia harus juga memperkaya dirinya dengan halu al-mansuh, ya. Orang yang dinasehati, kondisinya, ya, sosialnya, ya, perasaannya, emosinya, ya, dan semua hal yang menjadi tuntutan agar bagaimana nasihat ini bisa diterima, bisa sampai, bisa difahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan. Ya. Wajar bahwa kedudukan para ulama ya, sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi, karena mereka bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dan ini tidak mudah tentunya. Ya, bagaimana waktu dicurahkan oleh para ulama ya agar mereka memiliki ilmu yang cukup, agar yang disampaikan ini adalah benar ya, tidak kemudian at-taqawul 'ala Allah bighairi ilmin wa at-taqawul 'ala Rasul bighairi ilmin, tidak serta-merta mudah mengatakan ya ini perkataan firman Allah, ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tidak ya, tapi benar-benar mereka mencurahkan ilmunya, mencurahkan waktunya, tenaganya, hartanya, agar mereka benar-benar punya kapasitas menjadi al-alim ar-rabbani yang mengajak umat ini ke dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah memuji para ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang hanya takut kepada Allah itu adalah para ulama. Takutnya kenapa? Karena mereka tahu ilmu yang bertalian ya dengan agama ini, sebab ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim ataupun yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, bertalian dengan bagaimana seorang yang memberikan nasihat harus paham tentang halu al-mansuh, orang yang diajak ya, orang yang dinasehati, orang yang dibimbing, orang yang ingin diberikan pemahaman. Kita mendapatkan terlalu banyak contoh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau diminta oleh para sahabat dengan berbagai macam variasi level ya pemahaman para sahabat, sosiokulturalnya seperti apa misalnya ya, mereka yang di kota, yang dari Baduy, ya, yang fakir, yang segala macam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memberikan nasihat. Dan tidak ada yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka meminta nasihat, baik tentang hukum yang mereka tidak tahu
atau mungkin hukum yang terlanggar dan mereka tidak tahu dan lain sebagainya, ya. Maka beberapa poin contoh apa yang akan saya sebutkan di sini mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita semua. Ya. Pernah Rasulullah SAW diminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Seorang sahabat datang kepada Rasul SAW. Rasulullah, nasihati saya. Ya. Rasulullah, nasihati saya. Ya Rasulullah, ausini. Betapa kalau kita melihat para sahabat itu jujur. Ya, tentang apa saja yang mereka butuhkan dalam masalah agama ini, sehingga mereka terus terang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul, nasihati saya, bimbing saya. Ini pelajaran untuk kita semua agar tidak malu, ya, terhadap apa yang menjadi kekurangan kita. Ya, kita tanya kepada para ulama. Kita tidak usah sungkan, ya. Karena kesungkanan kita terhadap ilmu yang semestinya kita tahu, lalu kita tidak bertanya pada kesempatan ada, ya, ulama juga adalah misalnya banyak, ya, sementara kehidupan kita ini kita pertaruhkan dengan apa yang menjadi ilmu kita untuk hidup kelak di akhirat kelak, ya, dengan ibadah yang benar, ya. Maka ketika para sahabat ini minta nasihat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah ausini. Kata Rasulullah, la taghdab. Ya, Rasul menasihati orang itu jangan marah. Ya, la taghdab. Seorang pemberi nasihat mampu, ya, memberikan jawaban yang tepat untuk orang yang meminta nasihat dengan melihat siapa yang harus diberikan, apa yang harus diberikan kepada orang yang bertanya ini, yang meminta nasihat ini. Rasul melihat orang ini adalah harus dinasehati, ya, agar karakternya tidak sur'an al-ghadab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab. Ya. Betapa seorang yang memberikan nasihat, dia memang harus capek, harus peras otak, ya, putar segala macam kemampuan agar apa yang jadi kebaikan ini tersampaikan dengan baik dan diterima juga dengan baik. Ya. Kita teringat betapa seorang Arab Baduy, ya, datang dari Baduy dari pegunungan, ya, kemudian datang ke Madinah menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian terjadi satu kasus, ya, kejadian, ya, di mana disampaikan di edisi sebelumnya. Arabiyun ini ada kencing di sudut masjid, ya, dihardik, dimarahin, bahkan hampir dipukulin para sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ya, maka orang Arab Baduy itu di akhir, ya, episode ketika sedang sholat itu dia berdoa dengan doa yang lantang, ya, ya, karena dia mendapatkan perlakuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dia begitu indahnya. Walaupun sudah salah tapi tidak dipersalahkan. Ya. Ya. Bahkan para sahabat yang mau mukul itu dilarang dan dicegahnya. Ya. Tentu bukan karena perbuatan Arabiyun itu adalah benar, tapi orang yang tidak tahu melakukan kesalahan, maka perlu diluruskan dengan yang tepat. Maka Arabiyun ini begitu sholat dia berdoa. Ya. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ahadan. Ya. Ya Allah, yang harus diberikan rahmat itu saya saja dan Muhammad. Jangan kau kasih rahmat siapapun selain kami berdua. Ya, dia karena senang mendapatkan pembelaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia doanya, ya Allah rahmati saya dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati siapapun selain kami berdua. Ya. Nasihat yang baik. Bukan para sahabat salah, ya, tapi memang orang yang diberikan nasihat itu memang tidak tahu, sehingga perlu, ya, cara, perlu metode, perlu uslub, perlu gaya, perlu style, ya, perlu kosakata, ya, perlu sikap, ya, perlu banyak hal. Karena begitulah orang yang ngajak ini, dia harus capek memang, tidak serta-merta kemudian keluarkan dalil lalu dia mengatakan ini dan itu. Dia harus benar-benar bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Kemudian contoh-contoh yang lain,
Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Fa akhbirni an syai'in atathabbatu bihi." Rasulullah katanya, syariat Islam itu banyak sekali yang harus aku lakukan. Terus terang ya, luar biasa. Ya, dibanding mungkin dengan kita ini ya, yang apa ya. Ini sahabat ini terus terang, Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak ini, gimana nih saya ini? Ya, saya mau baca Al-Quran sepenuhnya, belum baca sudah dipanggil istri, ya anak nangis, gitu, kerjaan banyak, enggak baca lagi. Baru mau saya menghafal beberapa surat kan gitu, ya handphone bunyi, nagih utang misalnya. Ya. Jadi terus terang Rasulullah ini syariat Islam itu banyak sekali. Saya belum hafal Al-Quran, saya belum baca Al-Quran, belum khatam Al-Quran, ya. Saya belum bisa zakat, saya belum bisa sedekah, saya belum bisa amar ma'ruf nahi mungkar, saya belum bisa umroh, saya belum bisa haji, ya. Saya belum bisa duduk di antara waktu sholat subuh dengan waktu syuruk, ya. Saya tidak bisa datang sholat Jumat di waktu paling awal, ya. Saya belum biasa untuk kemudian sholat rawatib, ya, dengan konsisten, ya. Saya digambarkan inna syara'i al-islami qad kathurat alai. Maka orang ini minta keringanan, ya Rasulullah, fa akhbirni an syai'in atashabbathu bihi. Rasul katanya, ajarkan kepada saya tentang satu hal di mana saya akan konsisten dengan itu. Saya bisa, saya mampu dimanapun, ya, saya bisa lakukan itu. Terus terang, minta keringanan boleh, ya, asalkan memang keringanannya adalah dari agama, bukan kita mau meringankan agama, mengenteng-entengkan, bukan. Tapi memang ada petunjuknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, ya, la yazalu, ya, lisanuka ratban bidzikrillah. Ya. Jangan biarkan lidah kita ini kering. Ayo basahi lidah kita ini, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa yang siapa yang kesulitan untuk kemudian ngomong bicara, enggak ada. Ya. Sampai orang lagi sariawan pun kan masih bisa berbicara. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau jihad itu susah, amar ma'ruf itu susah, nahi mungkar itu susah, kalau khatam Quran itu juga adalah susah untuk sebagian orang, hafal Quran juga susah, ya, dan segala macam syariat Islam yang banyak itu, ya, masa tidak bisa agar lidah kita ini, ya, senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Dan bukan hanya itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduannya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani, ya, khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, ya, mahbubatani 'indar rahman. Dua kalimat, ya. Kalimat ini adalah enteng kalau diucapkan oleh lidah, berat timbangannya nanti di yaumul qiyamah, dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masa ada yang kesusahan untuk mengatakan subhanallah walhamdulillah, ya, subhanallah walhamdulillah. Demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada orang sehingga orang tidak merasa sempit, ya, dengan apa yang dia anggap sempit sebelumnya. Nah, jangan kita sebelum bertanya sempit, begitu dikasih jawaban tambah sempit lagi. Ya, kita sebelum bertanya sudah susah, begitu dikasih jawaban tambah susah lagi, ya. Ini bagaimana orang yang memberikan nasihat, ya, para da'i, para mubaligh, para ustadz, ya, memberikan jawaban-jawaban yang proporsional sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak kemudian menyimpang, ya, tidak mengenteng-entengkan, tidak melanggar, ya, tapi jawabannya adalah sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya. Dalam hadis yang lain ada A'rabiyun, ya. Cakep memang ini para pemirsa Al-Bina TV, A'rabiyun itu. Orang Arab Baduy ngasih pelajaran sama kita tentang kehidupan yang real dalam masalah agama. Ya. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, akhbirni anis salawatil khams." Ya, setelah dia tahu tentang Islam dan Islam itu menyuruh salat, maka dia datang Rasulullah
Ya, salat apa yang wajib untuk aku? Ya, salat apa yang wajib untuk aku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu illa in tatawwa'a syai'an. Yang wajib itu hanya 5 saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, sudah 5. Kecuali kalau mau nambah kamu dengan nafilah. Tapi kalau yang wajib 5. Kemudian orang ini kan sudah tahu bahwa rukun Islam itu ada saumnya. Fa akhbirni anis saum. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saum Ramadan illa in tatawwa'a syai'an. Yang wajib itu hanya saum Ramadan. Ya. Yang lainnya adalah sunnah. Ya. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil hajj. Ya. Bagaimana tentang haji? Kata Rasul, haji itu wajibnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haji itu wajibnya adalah satu kali. Ya. Kemudian orang ini selesai dan pergi. Sambil pergi dan berjalan dari hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, ada satu lagi tentang zakat, ya, bahwa zakat itu adalah yang wajib, ya, hanya satu, ya, kecuali kalau mau sedekah. Ya. Nah, orang ini sambil meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, dia ngomong begini, la azidu ala hadza wa la anqusu. Ya. Para ulama menafsirkan, ya, bahwa orang Arab Badui ini sambil pergi dia mengatakan, udah saya mau yang wajib aja, gitu judulnya itu. Salat hanya 5 waktu saja, ya. Kemudian saum Ramadan saja, zakat ya yang wajib saja, ya. Saya hanya mau ini saja deh. La azidu ala hadza wa la anqus. Enggak mau lebihin atau ngurangin, cukup itu aja yang wajib aja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, begitu orang itu pergi dengan ucapan seperti ini bahwa dia hanya mau mencukupkan dengan yang wajib saja, kata Rasul, aflaha in sadaqa. Dia sungguh beruntung kalau memang dia benar dan jujur. Subhanallah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang yang seperti ini. Ya. Begitu dia minta kepada Rasul tentang bagaimana penjelasan agama ini, Rasul menjelaskan dengan apa yang difahami oleh orang itu, dengan situasinya, dengan kondisinya. Allahu Akbar. Betapa kita harus banyak membaca bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Ya. Terakhir, ya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tergopoh-gopoh dia. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, halakt. Rasulullah, saya binasa, saya hancur, saya gagal. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membinasakan engkau? Ya. Qala waqa'tu 'ala imraati fi Ramadan. Ya Rasulullah, fi nahari Ramadan. Rasulullah, saya menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Ya. Menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Saya binasa, saya rusak, saya hancur dengan ini. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu untuk saum selama 2 bulan. Sum syahraini mutatabi'in. Saum 2 bulan terus-menerus. Orang ini mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sebulan ini saja sudah hancur, gimana 2 bulan terus-menerus? Iya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalau begitu ya, kamu merdekakan fatahrir raqabah, merdekakan hamba sahaya. Rasulullah, saya tidak sanggup, saya miskin. Ya. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah itu kemudian meminta sahabat ini untuk memberikan makan. Ya. Dia bilang, saya tidak punya. Tidak punya apa yang harus saya berikan kepada orang-orang sebagai kafarat, enggak punya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk mengumpulkan apa yang ada. Setelah terkumpul kemudian diserahkan kepada orang itu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, kamu bawa makanan ini dan kamu bagikan sebagai kifarat. Ya. Sahabat ini ngomong, Rasulullah, saya bagikan kepada orang yang paling fakir di kampung di mana tempat saya tinggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, na'am, kamu harus bagikan kepada orang-orang fakir yang ada di tempat di mana kamu tinggal.
Kata orang itu, ya Rasulullah, tidak ada yang paling fakir di tempat saya tinggal kecuali kami aja sendiri. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum, ambil dan silahkan kamu miliki, ya, yang akan kamu bagikan ini adalah untuk keluarga kamu sendiri. Subhanallah, ya. An-nasih ketika tahu kondisi orang yang diberikan nasihat, tentu dia dengan ilmunya, ya, maka orang yang diberikan nasihat ini akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan jawaban, mendapatkan harapan, ya, mendapatkan langkah, mendapatkan solusi, mendapatkan kebahagiaan. Ya. Semoga barangkali yang sudah disampaikan dari poin-poin hari ini tentang bagaimana an-nasih harus tahu halu al-mansuh, halu al-mad'u, orang yang dinasehati ini kita harus tahu bagaimana sehingga kita bisa memberikan nasihat yang pas, yang tepat setelah tentu ilmunya kita miliki. Para pemirsa Al-Bina TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Maka ini yang bisa disampaikan, ya, dari syarat orang yang memberikan nasihat, bahwa dia harus tahu hal al-mansuh wa hal al-mad'u, juga kondisi yang mengitari saat nasihat itu disampaikan. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Salam untuk seluruh pemirsa Al-Bina TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.